Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat sekalian, alhamdulillah kita sudah memasuki hari ke-29 di bulan Ramadan. Mudah-mudahan di hari-hari terakhir ini, di jam-jam terakhir ini, kita bisa memaksimalkan beribadah kepada Allah SWT, ketaatan kepada Allah SWT, dan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT. Pada kesempatan kali ini, insyaallah kita akan melanjutkan kembali apa yang sudah kita mulai di hari kemarin, yaitu tentang pembahasan serial Fikih Idul Fitri dan adab-adabnya. Kemarin kita sudah membahas yang berkaitan dengan sholat Idul Fitri, baik dari maksudnya apa dari Idul Fitri itu, kemudian kapan dia disyariatkan, kepada siapa saja disyariatkan, dan yang lainnya. Dan hari ini insyaallah kita akan membahas yang berkaitan dengan takbir dan adab-adab sebelum kita salat Idul Fitri. Yang pertama adalah at-takbir fil Id. Jadi ketika kita membahas takbir fil Id, ya, takbiran di hari raya itu artinya di luar sholat dan di luar khutbah. Dan yang pertama, pembahasan tentang takbiran ini tentang klasifikasinya. Jadi klasifikasinya ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada takbir mutlak dan ada takbir muqayyad. Mutlak ini seringkali juga disebut dengan takbir mursal. Nah, apa definisinya dari takbir mursal atau mutlak ini? Ma la yataqayyad bi shalatin wala baghiriha. Nah, jadi takbiran yang dia tidak terkait, tidak berkaitan dengan salat atau yang selainnya. Artinya dia mutlak saja, ya, kapanpun ia, dimanapun dia, maka dia boleh bertakbir, boleh takbiran, ya, tidak dibatasi gitu ya, misalnya habis salat atau habis khutbah dan seterusnya. Nah, ini takbir mursal atau mutlak. Nah, kapan mulainya takbir mutlak ini dan kapan berakhirnya? Yusannu min lailatil Id, disunnahkan sejak kita sudah memasuki waktu malam dari hari raya. Ya, misalnya ketika kita sudah puasa misalnya ke hari 30, kemudian sudah maghrib saat itu, nah maka otomatis kita sudah memasuki 1 Syawal malamnya. Nah, maka kita sudah boleh dan disunnahkan gitu ya untuk bertakbiran. Sampai kapan? Ila an yadkhulal imam fi shalah, sampai imam dia sudah takbiratul ihram untuk sholat Idul Fitri. Nah, maka itu durasi maksimalnya. Artinya setelah Idul Fitri, setelah itu nggak ada lagi yang namanya takbir mutlak atau mursal. Wa yusra' kullun min dzakarin wa untha. Nah, untuk siapa saja disyariatkan takbiran itu? Yang pertama buat laki-laki ataupun perempuan. Tidak dibatasi gitu ya, baik untuk laki-laki atau perempuan, tidak. Wa hadir wa musafir. Nah, baik yang dia menetap di suatu tempat, artinya dia tinggal di daerah tersebut, ataupun bagi mereka yang sedang safar. Nah, ini gak masalah juga keduanya. Ya, dia boleh ketika di perjalanan takbiran membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Fil manazil wa turuq. Nah, baik yang sedang di rumah ataupun yang lagi di jalan, di motor, di mobil, di pesawat, di kereta, di bis dan seterusnya. Nah, siapa saja yang memang dalam keadaan durasi disunnahkan untuk takbir mursal atau mutlak ini, maka itu dianjurkan untuk takbiran. Wal masajid wal aswaq, sampai ya tentu di masjid-masjid sering kita dengar ini sudah biasa gitu ya, sampai pakai mikrofon, speaker dan seterusnya. Nah, dan jarang mungkin orang-orang yang di pasar al-aswaq. Nah, maka di pasar-pasar juga silahkan boleh bertakbiran gitu ya, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Bi raf'i shauti idhar lisya'airil 'id. Dan boleh untuk mengeraskan suaranya, melafalkan, artinya tidak secara bisik-bisik. Jadi suaranya dikeraskan saja, tidak di dalam hati. Nah, ini untuk apa? Untuk syiar hari raya. Nah, kemudian ini yang pertama, sahabat semuanya, itu tentang takbir mutlak atau mursal. Kita masuk ke klasifikasi yang kedua, yaitu takbir muqayyad. Nah, apa definisinya? Ma yakunu aqib as-salah. Jadi takbir muqayyad ini adalah takbir yang dia berkaitan dengan waktu.
Kapan waktunya? Itu setiap kali selesai sholat, khususnya sholat fardu. Wala yusannu fi lailati Idul Fitri. Nah, dan dia tidak disunnahkan di malam hari raya. Kemudian sigat takbirnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah, dan seterusnya. Itu yang memang familiar di masyarakat dan sering kita lafalkan juga setiap kali kita memasuki hari raya. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu berkaitan dengan adab-adab hari raya. Adab-adab yang mesti kita praktekkan sebelum sholat Idul Fitri. Ini supaya kita bisa memaksimalkan pahalanya. Yang pertama adalah al-ghuslu. Kita berikhtiar, mengusahakan untuk mandi, kecuali memang nggak ada air gitu kan. Nah, sehingga kita tidak memiliki kesediaan air, ya maka nggak apa-apa. Tapi ketika nggak ada halangan, nggak ada yang membatasinya, ya kita usahakan untuk mandi gitu ya. Kemudian yang kedua at-tatayyub. Nah, kadang-kala kita mungkin tidak membiasakan diri pakai minyak wangi, pakai parfum. Nah, maka di hari raya ini usahakan kita membelinya. Misalnya ini bagian dari kesunahan ketika kita memasuki hari raya, khususnya sebelum sholat Id. Kemudian yang ketiga, lubsul jadid thiyabuhu. Nah, jadi kita pakai baju baru ya, walaupun kadang-kala kita kayak budaya gitu ya, budaya ketika masuk hari raya. Nah, ini tidak hanya budaya, tapi ini juga dianjurkan, disunnahkan gitu ya, kita memakai baju yang terbaik, yang baru. Kemudian yang keempat, at-tabkir bil hudur ilal masjid sabahal Id. Nah, jadi kita menyegerakan hadir ke tempat yang dimana tempat tersebut dilaksanakan salat Id, di masjid atau biasa di lapangan. Jadi kita menyegerakan hadir ke tempat salat Idnya. Kemudian yang kelima, al-aklu qabla shalah. Nah, kita makan dulu sebelum salat Idul Fitri. Ya, sekali lagi perbedaannya dengan salat Idul Adha, justru di salat Idul Adha sebelumnya kita menahan dulu, yang sampai kita makan minum dulu. Nah, tapi kemudian kalau kita sudah memasuki salat atau masuknya hari raya Idul Fitri, nah maka sebelumnya kita diusahakan untuk makan terlebih dahulu atau minum. Nah, diusahakan, diikhtiarkan, nah makannya adalah kurma ya, dengan hitungan ganjil 1, 3, 5 gitu dan seterusnya. Dan ini sebagai apa? Ini sebagai pembeda bahwa kita memang sudah memasuki hari raya Idul Fitri, bukan masih di bulan suci Ramadan yang biasanya kita masih menahan dia lapar, masih menahan dari makanan dan minuman. Namun setelah kita memasuki hari 1 Syawal, nah maka kita perlihatkan, syiarkan bahwa kita sudah boleh makan. Kemudian yang kelima atau mohon maaf yang keenam, an yadhhab masyian. Jadi usahakan pergi ke tempat salat ini itu jalan, nggak pakai motor. Ya ketika memang bisa kita tempuh jaraknya, bisa tepat waktu untuk datang, nah maka usahakan untuk berjalan. Tapi kalau misalnya kita memiliki jarak yang cukup jauh, yang ketika kita berjalan akan kesiangan salat Idnya, nah maka ya tidak masalah pakai kendaraan, itu memudahkan kita, karena khawatir kita justru malah tertinggal kalau berjalan kaki. Kemudian yang ketujuh, an yadhhab fi tariqin tawil. Nah, kita memilih jalan pas keberangkatan itu ke jalan yang lebih jauh gitu ya. Cari jalan yang lebih jauh supaya pas sampai ke lokasi sholat Idnya. Nah, kemudian kepulangannya justru kita cari arah atau jalan yang lebih dekat, yang motong misalnya. Ya, bukan berarti istilahnya mengotori rumah orang gitu ya, merusak jalan orang atau kebun orang, enggak. Artinya ya jalan yang memang biasa dilalui gitu, tapi dia bisa motong waktu juga, waktu jalan supaya kita lebih cepat gitu ya sampai rumahnya. Kemudian yang kedelapan, an yukthir min at-takbir min sayrihi al masjid al musalla.
Jadi ketika kita di perjalanan menuju masjid, menuju lapangan di mana kita akan salat Id, nah kita juga sambil takbiran gitu ya. Kemudian ke-9, an yusalli tahiyatul masjid in kanat as-shalah fihi wa illa fala. Ketika kita salatnya di masjid, nah maka ketika kita memasuki masjid, nah diusahakan kita salat tahiyatul masjid terlebih dahulu. Nah, ini sering kali terjadi ketika seseorang dia salat di lapangan, dia salat tahiyatul masjid, padahal dia salatnya di lapangan. Nah, ini keliru, perlu diluruskan gitu ya. Apa sebetulnya yang sedang dia niatkan nih? Kalau memang dia sudah masuk waktu duha, ya boleh duha silakan, tapi jangan sampai niatnya adalah niat tahiyatul masjid, karena ya bukan masjid gitu ya. Kemudian yang ke-10, tusannut tahniah bil Aid, disunnahkan kita memberikan tahniah, ucapan selamat gitu ya, selamat hari raya kepada saudara-saudara kita, kepada keluarga kita, kepada kerabat kita dan seterusnya. Ini bagian dari kesunahan yang bisa kita lakukan. Kemudian juga diteruskan dengan ma'al musafahah, dan dibarengi dengan musafah, dengan salaman gitu. Ini tahadal jins, ketika satu kesatuan dalam jenis kelaminnya, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Ya, laki-laki sama perempuan ya boleh saja, tapi yang mahram-mahram saja, yang bukan mahram tidak dibolehkan. Nah, demikian barangkali yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah selesailah serial fikih adab salat Id dan adab-adabnya, yang insyaallah mudah-mudahan ini bermanfaat dan membekali ilmu supaya kita maksimal dalam menghadapi Idul Fitri ini. Hari ini insyaallah kita sudah selesai membahas takbir di hari raya. Kemudian yang kedua, adab-adab yang bisa kita praktekkan sebelum salat Idul Fitri atau pas salat Idul Fitrinya. Demikian barangkali. Jazakumullahu khairan ala husni istima'ikum wa ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.